Seiring bertambahnya usia, kita sering fokus menjaga kesehatan jantung, otak, dan tulang. Namun, bagaimana dengan kaki kita? Pendukung setia yang membawa kita melangkah selama puluhan tahun ini sering terlupakan hingga muncul rasa sakit atau kelemahan yang mengganggu. Bagi lansia, menjaga kesehatan kaki bukan sekadar soal kenyamanan, tetapi juga kunci kemandirian, keseimbangan, dan kualitas hidup. Masalah kaki pada orang tua sangat umum dan berdampak besar. Kehilangan massa otot akibat penuaan atau sarkopenia melemahkan kaki dan tungkai, sehingga setiap langkah terasa lebih berat. Sendi yang kaku, penipisan tulang rawan, dan peradangan kronis membatasi mobilitas dan meningkatkan risiko jatuh. Gangguan sirkulasi dan fungsi saraf dapat menyebabkan mati rasa, luka sulit sembuh, hingga komplikasi serius pada penderita diabetes. Namun ada kabar baik. Nutrisi memiliki kekuatan untuk melindungi dan memulihkan kesehatan kaki. Selain vitamin dan mineral penting seperti kalsium, vitamin D, dan magnesium, ada pula senyawa non-vitamin dan non-mineral yang sama pentingnya untuk mendukung kekuatan, struktur, dan fungsi kaki. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu dari mana Anda bergabung hari ini. Tinggalkan komentar di bawah, dan jangan ragu mengajukan pertanyaan. Jangan lupa berlangganan saluran kami untuk lebih banyak tips berbasis ilmu tentang penuaan sehat. Kaki Anda pasti akan berterima kasih. Pertama, mari kita bahas tentang protein. Seiring bertambahnya usia, salah satu tanda penuaan paling awal seringkali terlihat pada kondisi kaki. Menaiki tangga menjadi lebih sulit, berjalan jarak jauh terasa melelahkan, bahkan berdiri dari kursi pun membutuhkan usaha lebih. Perubahan halus ini sering menjadi pertanda awal sarkopenia, yaitu penurunan massa dan kekuatan otot secara bertahap yang memengaruhi hingga sepertiga orang dewasa di atas usia 60 tahun. Namun, apakah penurunan fisik ini tak terhindarkan? Ataukah bisa kita kendalikan? Jawabannya adalah bisa, terutama dengan bantuan satu nutrisi penting, protein. Protein bukan hanya untuk atlet atau binaragawan. Bagi lansia, protein adalah komponen vital dalam menjaga fungsi kaki yang sehat. Otot kita tersusun dari protein, dan seiring bertambahnya usia, tubuh menjadi kurang efisien dalam menggunakan protein untuk memperbaiki dan membangun otot. Kondisi ini dikenal sebagai resistensi anabolik, di mana tubuh membutuhkan lebih banyak protein berkualitas tinggi agar proses pembentukan otot tetap optimal. Disinilah protein berperan sebagai sumber kekuatan utama. Protein menyediakan bahan baku untuk mempertahankan jaringan otot tanpa lemak yang sangat penting bagi kekuatan, keseimbangan, dan mobilitas kaki. Yang lebih menarik, ada satu asam amino khusus bernama leusin yang bertindak sebagai saklar biologis. Leusin yang banyak ditemukan dalam susu, telur, dan daging tanpa lemak mengaktifkan jalur pertumbuhan utama dalam tubuh, yaitu mTOR, yang memberi sinyal untuk membangun otot. Tanpa sinyal ini, bahkan konsumsi protein yang cukup pun belum tentu efektif untuk mempertahankan kekuatan otot kaki. Apa yang terjadi jika asupan protein tidak mencukupi? Penurunan massa otot memang berlangsung perlahan, tapi dampaknya besar. Kaki melemah, risiko jatuh meningkat, mobilitas menurun, pemulihan dari cedera menjadi lebih lambat, dan kemandirian berpotensi hilang. Bahkan dengan asupan kalori yang cukup, kekurangan protein dapat membuat otot perlahan terurai, digantikan oleh kelemahan dan kelelahan. Kabar baiknya, masalah ini bisa diatasi. Penelitian menunjukkan bahwa orang dewasa yang lebih tua perlu mengonsumsi lebih banyak protein dari rekomendasi sebelumnya, yaitu sekitar 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan per hari, dengan distribusi yang merata sepanjang hari. Alih-alih mengonsumsi sebagian besar protein hanya saat makan malam, beri asupan protein yang cukup di setiap waktu makan, terutama saat sarapan dan makan siang, di mana banyak lansia cenderung mengurangi porsi. Sumber protein juga penting. Protein tinggi leusin seperti whey, telur, ikan, ayam, dan Greek yogurt sangat efektif. Sedangkan protein nabati seperti tahu, lentil, dan quinoa juga bisa berkontribusi jika dikombinasikan dengan tepat. Bagi yang mengalami penurunan nafsu makan atau kesulitan mengunyah, protein shake atau bubuk protein bisa menjadi alternatif praktis dan efektif. 2. Omega 3. Saat mendengar kata lemak, banyak orang langsung berpikir sesuatu yang harus dihindari. Padahal ada jenis lemak tertentu yang justru membawa manfaat besar bagi kesehatan.
terutama omega-3. Asam lemak ini berperan penting dalam mengurangi peradangan kronis yang sering menjadi penyebab nyeri, kekakuan, dan pembengkakan pada kaki lansia. Dengan efek antiinflamasi yang bekerja dari dalam tubuh, omega-3 membantu mengurangi ketidaknyamanan sendi dan meningkatkan kenyamanan serta mobilitas. Selain mengatasi peradangan, omega-3 juga meningkatkan sirkulasi darah ke kaki dengan memperbaiki fungsi lapisan pembuluh darah. Omega-3 mendorong vasodilatasi, sehingga aliran darah lebih lancar dan nutrisi serta oksigen lebih mudah sampai ke otot, saraf, dan kulit kaki. Sirkulasi yang lebih baik membantu mempercepat pemulihan, menguatkan kaki, dan mengurangi risiko komplikasi seperti luka yang sulit sembuh. Manfaat omega-3 juga terlihat dalam kesehatan saraf, terutama bagi mereka yang mengalami kesemutan, mati rasa, atau neuropati perifer. Dengan mengurangi stres oksidatif dan membantu regenerasi sel saraf, omega-3 menjaga sensasi dan mengurangi ketidaknyamanan, terutama bagi lansia dengan diabetes atau gangguan vaskular. Sumber omega-3 terbaik adalah ikan berlemak air dingin seperti salmon, makrel, sarden, dan teri. Bagi yang tidak rutin mengonsumsi ikan, suplemen minyak ikan atau minyak alga bisa menjadi alternatif. Dosis yang dianjurkan berkisar antara 1000 hingga 2000 mg EPA dan DHA per hari untuk mendapatkan manfaat antiinflamasi dan kardiovaskular yang optimal. 3. Kolagen. Kolagen adalah protein utama yang menyatukan struktur kaki Anda, mendukung tendon, ligamen, dan sendi agar tetap kuat dan fleksibel. Namun, setelah usia 30 tahun, produksi kolagen alami dalam tubuh mulai menurun yang menyebabkan sendi kaku, nyeri, dan berkurangnya stabilitas kaki seiring waktu. Penurunan ini berdampak besar pada mobilitas dan kenyamanan, terutama bagi lansia. Peptida kolagen, bentuk kolagen terhidrolisis yang mudah diserap, dapat membantu memulihkan kekuatan dan kelenturan kaki. Setelah diserap, peptida ini merangsang tubuh untuk memproduksi kolagen baru, membantu mengurangi nyeri sendi, meningkatkan fleksibilitas, dan memperkuat tulang. Studi menunjukkan bahwa konsumsi peptida kolagen secara rutin dapat memperbaiki fungsi sendi dan mengurangi risiko cedera. Selain kekuatan, kolagen juga penting untuk kelancaran gerakan kaki. Jaringan ikat yang sehat memungkinkan sendi dan tendon bergerak tanpa gesekan atau peradangan, mendukung setiap langkah dengan lebih nyaman dan stabil. Namun, kolagen memerlukan vitamin C sebagai pendukung utama agar sintesisnya berjalan efektif. Suplemen kolagen biasanya berasal dari sapi, ikan, atau babi. Dengan kolagen ikan sering dianggap memiliki penyerapan terbaik. Untuk hasil optimal, konsumsi kolagen bersama vitamin C dan lakukan secara rutin selama minimal 8-12 minggu. Dengan begitu, kolagen dapat membantu menjaga kesehatan dan fungsi kaki Anda seiring bertambahnya usia. 4. Kreatin. Kreatin adalah senyawa alami yang berfungsi sebagai cadangan energi cepat di otot, penting untuk aktivitas seperti berdiri, berjalan, dan mengangkat. Namun, seiring bertambahnya usia, cadangan kreatin alami menurun, menyebabkan otot lebih cepat lelah dan berkurangnya kekuatan kaki. Inilah mengapa kreatin menjadi suplemen yang efektif untuk membantu mengembalikan energi dan kekuatan otot pada lansia. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kreatin, terutama jika dipadukan dengan latihan ringan, dapat meningkatkan kekuatan otot kaki, massa otot, dan kemampuan fungsional seperti kecepatan berjalan dan keseimbangan. Bahkan bagi yang kurang aktif, kreatin membantu menjaga massa otot dan kekuatan dasar kaki. Selain manfaat pada otot, kreatin juga berperan dalam mendukung kepadatan tulang, yang sangat penting untuk mencegah patah tulang akibat jatuh pada orang tua. Otot yang lebih kuat akan memberikan tekanan yang sehat pada tulang, memperkuat struktur penyangga tubuh. Kreatin monohidrat adalah bentuk suplemen yang paling umum dan aman dengan dosis 3-5 gram per hari. Efeknya bisa dirasakan dalam beberapa minggu, seperti energi yang meningkat dan stabilitas yang lebih baik. Kreatin aman digunakan oleh orang dewasa yang lebih tua, dengan sedikit efek samping ringan yang biasanya hilang dengan cepat. 5. Glukosamin. Glukosamin adalah nutrisi yang telah lama diteliti untuk mendukung kesehatan sendi, terutama pada osteoartritis, yaitu kondisi kerusakan tulang rawan yang umum terjadi pada orang tua. Glukosamin bukan hanya meredakan nyeri, tapi juga berfungsi sebagai bahan baku penting untuk memperbaiki tulang rawan.
cairan sendi, dan jaringan ikat yang menjaga kelenturan dan fungsi sendi. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk memperbarui tulang rawan menurun, sehingga sendi menjadi kaku dan nyeri, terutama pada lutut dan kaki yang menanggung beban. Glukosamin membantu menjaga dan merangsang produksi tulang rawan alami serta cairan pelumas di dalam sendi, sehingga mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kelancaran gerak. Glukosamin bekerja perlahan dengan memperkuat struktur sendi dari dalam, sehingga pengguna sering merasakan berkurangnya bunyi sendi, gerakan yang lebih mudah, dan rasa percaya diri yang meningkat saat berjalan atau menaiki tangga. Suplemen ini juga sering dipadukan dengan kondroitin untuk hasil yang lebih baik dalam menjaga kesehatan tulang rawan. Dosis umum glukosamin sulfat adalah 1.500 mg per hari, dibagi menjadi beberapa kali konsumsi bersama makanan. Efeknya biasanya mulai terasa setelah 4-8 minggu konsumsi rutin. Orang yang alergi kerang harus berhati-hati karena banyak suplemen glukosamin berasal dari kerang, tetapi ada juga pilihan nabati dan sintetis yang tersedia. 6. Kurkumin. Kurkumin, senyawa aktif dalam kunyit, telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional dan kini didukung oleh ilmu modern karena sifat antiinflamasi dan antioksidannya yang kuat. Banyak penelitian menunjukkan kurkumin efektif mengurangi peradangan dan nyeri pada kondisi sendi dan otot kronis seperti osteoartritis dan tendinitis, yang sering memengaruhi kaki dan ekstremitas bawah pada orang dewasa yang lebih tua. Kurkumin bekerja dengan menghambat enzim dan molekul penyebab peradangan, seperti COX-2, TNF-alfa, dan interleukin. Tidak seperti obat antiinflamasi konvensional yang bisa menimbulkan efek samping. Kurkumin lebih lembut pada tubuh dan dalam beberapa studi terbukti sama efektifnya dengan ibuprofen untuk mengurangi nyeri dan kekakuan sendi, namun dengan risiko efek samping yang jauh lebih rendah. Selain mengatasi peradangan, kurkumin juga melindungi otot dan saraf dari kerusakan akibat radikal bebas, yang penting untuk mencegah mati rasa atau nyeri neuropatik, terutama pada penderita diabetes atau gangguan sirkulasi. Ini membuat kurkumin berguna tidak hanya untuk kenyamanan sendi, tetapi juga kesehatan saraf dan otot secara menyeluruh. Namun, kurkumin alami sulit diserap tubuh. Formulasi modern seperti kurkumin dengan piperin, fitosom, atau nanokurkumin meningkatkan penyerapan secara signifikan. Dosis harian yang dianjurkan biasanya 500-1000 mg ekstrak standar, dengan manfaat mulai terasa setelah 4-6 minggu konsumsi rutin. Kurkumin bukan solusi instan, tetapi mendukung kenyamanan dan mobilitas jangka panjang. Kita telah membahas 6 nutrisi penting yang berperan besar dalam menjaga kesehatan kaki. Protein membantu membangun dan mempertahankan massa otot untuk kekuatan yang menurun seiring usia, sementara omega-3 melawan peradangan dan meningkatkan sirkulasi darah agar sendi terasa lebih nyaman. Peptida kolagen memperkuat tendon dan ligamen, meningkatkan stabilitas dan fleksibilitas sendi, sedangkan kreatin mengembalikan energi otot untuk daya tahan dan kekuatan yang mendukung mobilitas. Glukosamin mendukung regenerasi tulang rawan, melindungi sendi dari kerusakan, dan menjaga kelancaran gerakan. Sementara kurkumin berperan sebagai antiinflamasi alami, yang efektif meredakan nyeri dan peradangan kronis tanpa efek samping obat kimia. Kombinasi nutrisi ini bekerja sinergis untuk memberikan otot kuat, sendi sehat, dan pemulihan yang lebih baik. Namun, selalu konsultasikan dengan tenaga medis sebelum memulai suplemen agar sesuai dengan kondisi Anda. Merawat kesehatan kaki bukan hanya soal penanganan masalah, tapi juga pencegahan dengan nutrisi tepat sejak dini. Dengan pengetahuan ini, Anda bisa mengambil langkah nyata untuk menjaga kaki tetap kuat dan lincah. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan tips kesehatan terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.